Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raja Fahmi Budi dengan nomor NIM 4331418. Saya di sini akan menjelaskan tentang kode latihan saya dengan bahasa Dart. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat fungsi yang uh, void, artinya itu tidak mereturn suatu nilai dengan namanya main ini wajib sebagai pembuka jika menggunakan bahasa Dart ketika ada mainnya maka akan terjadi error. Nah, di sini juga ada komen untuk komen itu sesuatu kode yang tidak akan dieksekusi oleh compiler uh, bahasa pemrograman tersebut. Jadi kalau Pak di Dart ini pakai slash slash 2 kayak di HTML. Oke, di sini saya membuat tipe datanya adalah string, membuat suatu variabel. Jadi variabel itu untuk menyimpan suatu value. Nama variabel saya adalah nama restoran dengan value-nya adalah Elektra Seafood. Lalu saya membuat uh, variabel tahun didirikan dengan tipe data integer dengan value 2023, lalu string, pemilik boyam, string, alamat jalan Profesor Sudarto, dan tembalang. Jadi kalau integer ini tuh buat nyimpan bilangan bulat, kalau string itu tuh buat menyimpan suatu karakter. Jadi itu bisa bisa huruf, bisa angka, juga bisa titik, koma, dan lain-lain. Nah, kalau string ini kita tandai dengan petik dua di awal awal kalimatnya atau awal ya apapun ini kalau juga pengen dibuat string tinggal bikin uh, petik dua seperti ini. Tapi ini error karena ini adalah integer, maka mintanya adalah integer. Itu. Lalu saya juga membuat variabel bernama status buka, di mana tipe datanya adalah boolean. Jadi boolean ini tuh isinya cuma true dan false, di mana saya membuat true ini tuh membuat status bukanya menjadi buka. Jika saya menggunakan false, berarti status bukanya itu menjadi tutup. Oke. Lalu saya juga menggunakan membuat suatu variabel dengan nama daftar makanan, yang dimana tipe datanya itu adalah map. Jadi map ini tuh adalah tipe data yang menggunakan pasangan key dan value, di mana key-nya merupakan uh, tipe datanya adalah string dan value-nya adalah integer. Di mana di sini saya membuat key-nya ada kepiting dengan variabel value 40.000, nasi goreng dengan value 20.000, dan lain-lain. Oke, ini juga sama seperti yang saya jelaskan di atas ini tadi. Lalu untuk menampilkan suatu output pada Dart ini menggunakan namanya adalah metode namanya string. Nah, string ini bisa berupa string, bisa langsung string, ataupun manggil variabel seperti ini. Nah, ini juga bisa print, misal langsung dia print integer itu juga bisa. Nah, ini ini 12 ini juga bisa. Kalau mau menggunakan operasi juga bisa, misal tambah 12. Harusnya kan 24 ya. Harusnya 24. Kita run dulu kode kita. Mana? Nah, 24. Ini juga sesuaikan saja juga bisa. Ini contoh ya mencetak hasil menggunakan campuran antara string dan juga variabel. Nah, variabel ini tuh $s ini tuh menandakan dia mengambil suatu variabel. Nah, dia dolar, simbol dolar itu menandakan mengambil dari variabel. Nah, variabel mana? Ya, variabel maaf, variabel dengan nama
nama restoran. Nah, nama restoran mana? Ini berarti value-nya adalah Electrica Seafood. Kita cek. Nah, ini namanya restoran. Nama restoran ini statis sesuai dengan yang ditulis di sini. Lalu uh, mengambil value dari variabel nama restoran, di mana value-nya adalah Electrica Seafood. Dan seterusnya. Nah, untuk statusnya ini mengambil dari variabel buka menurut tanda tanya, di mana jika variabel buka ini value-nya adalah true, maka dia akan buka. Nah, di sini ditandakan, saya pakai extension ya, saya nggak tahu ini extensionnya apa, tapi di sini kelihatan tutupnya itu dia nggak warnanya itu kalau diperhatiin itu kayak beda gitu. Bukanya itu warna cerah dan tutupnya itu warnanya sedikit agak pudar ya, abu-abu seperti itu. Misal saya ubah ini menjadi false, ini juga bisa. Nah, statusnya adalah dia statusnya harusnya bakalan tutup. Nah, bisa dilihat di sini statusnya adalah tutup. Dia kayak pengecekan gitu, jika statusnya buka, tanda tanya buka berarti buka, kalau nggak tutup. Nah, di sini saya juga menggunakan for each yang menandakan ini tuh looping. Nah, saya menggunakan di sini memanggil daftar makanan, di mana ini tuh suatu variabel dengan tipe datanya map dan value. Nah, saya panggil di sini for each, saya menggunakan parameter. Itu namanya parameter yang di dalam kurung ini. Parameternya adalah makanan dan harga. Nah, tinggal saya print untuk memunculkan di outputnya. Straight ini tuh kayak menandai, ini string ya tipe datanya. Nah, ini tuh buat menandakan kalau dia tuh checklist baru gitu, kayak loopingnya gitu, looping keberapanya. Kalau ada uh, strip satu berarti dia sekali pengulangan, berarti dia cuma ada uh, ininya satu aja, satu kombinasi. Nah, ini misalnya saya tambah juga bisa. Misal saya mau tambah uh, teh, enggak, teh minuman, maaf, nasi goreng, oh ruwet 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 magelangan magelangan, mana harganya 15.000. Oke, kita tinggal jalanin ulang, dia kan udah otomatis for each, jadi dia otomatis keluar gitu. Nah, ini, dia nambah di sini magelangan gitu. Nah, ini untuk print juga saya menampilkan daftar minuman ya, yang seperti tadi saya jelaskan. Oke. Oke, selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang praktikum 2 saya, yaitu mengenai uh, menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan bahasa dat. Yang awalnya saya menggunakan void, di mana dia tidak akan return sesuatu. Saya menggunakan main untuk pembuka, di mana dart ini jika tidak ada mainnya ini dia bakal error. Jadi dia bahasa dart itu dia harus ada mainnya. Terus saya membuat variabel yang bernama R, ini tuh maksudnya jari-jari, tipe datanya adalah integer. Jadi integer itu tuh tipe data yang dia itu harus bilangan bulat. Nah, ini ada tipe data baru nih, namanya double. Jadi bedanya integer sama double ini, itu kalau integer harus bilangan bulat. Nah, misal ini saya bikin jadi desimal, nah dia bakal merah aja, error. Jadi dia harus bilangan bilangan bulat ya kalau integer. Kalau double ini adalah bilangan desimal. Nah, saya menggunakan pi dengan tipe datanya double double dia uh, apa namanya, desimal. Nah, dia titik ini, jadi kalau di dart ini dia nggak pakai koma, jadi dia pakai titik, kebanyakan pakai titik ya. Terus saya juga membuat variabel bernama luas dan tipe datanya double. Nah, ini kenapa saya menggunakan tipe data double, kenapa nggak integer aja bang. Nah,
karena P-nya di sini adalah double. Jadi kemungkinan tuh banyak kemungkinan kalau hasil dari perkalian P dikali, nah ini adalah operator kali, nah P dikali R kali jari-jari, maksudnya dikali jari-jari PR kuadrat rumus dari luas lingkaran. Nah, ini tuh besar kemungkinannya adalah dia tuh nggak pas gitu, maksudnya dia nggak bilangan bulat. Saya pakai double. Begitu juga untuk keliling, saya di sini uh, menampilkan output saya menggunakan print, menghitung lingkaran, jari-jarinya mengambil dari jari-jari di sini, variabel jari-jari, luas dari variabel luas, hasil perhitungan ini tadi, dan keliling. Oke, kita langsung jalankan saja kodenya. Oke, ini output dari kodenya. Ini dari sini, print, dari sini, input datanya adalah string, lalu jari-jari, ngambil gitu. Nah, ini saya bahas tadi ya. Jadi dia tipe datanya double. Nah, kalau ini saya bikin set itu, dia kemungkinan besar bakal error. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih, udah error. Kalau saya jalanin, mana? Nih, dia bakal error soalnya. Jadi dia lebih baik, lebih aman pakai double. Oke, next ke latihan praktikum 2, bagian menghitung total harga untuk sepatu. Nah, seperti tadi, ada void main, saya membuat uh, variabel yang bernama harga dengan tipe data integer, mana dia isinya adalah 750.000, lalu saya ada diskonnya itu sebesar 10%. Ini variabel bernama diskon, tipe datanya integer, berapa besar diskonnya adalah 10. Ini belum 10% karena 10%-nya gimana? Nah, jadi 10%-nya di sini dari harga ini operator kali. Nah, dart ini juga bisa pakai tanda kurung ya, dimana dia bakal yang dieksekusinya itu yang di dalam kurungnya dulu. Jadi dia dipersenin dulu uh, berapa 10%, nah baru dikali dengan harganya. Nah, ini juga membuat variabel dengan total yang dimana dia bakal uh, menyimpan hasil dari pengurangan ini. Nah, ini juga variabel kurang. Nah, di Dart ini saya juga kurang tahu ya ada apa aja buat operatornya. Lalu sini juga print. Print itu untuk mengeluarkan output. Sini harga sepatu, lalu harga sepatu dia pakai dolar yang menandakan dia itu mengambil suatu nilai dari variabel. Nah, ini variabel ini harganya ini 750.000, diskonnya sebesar 10%. Nah, ini persennya itu ditambahnya di sini ya, teman-teman. Jadi itu kayak enggak, ini enggak ngaruh, ini cuma kayak string aja buat ditambahin. Jadi dia enggak kehitung ke variabelnya. Terus ini diskonnya, diskon dia ngambil dari diskon rupiah, berarti dia udah ngambil dari sini diskonnya sebesar berapa. Nah, ini harga totalnya kurangi harga setelah diskon di total, variabel total. Oke, kita jalankan saja kayak gimana outputnya. Outputnya adalah error total, total, total coy, berarti total coy. Nah, ini dia outputnya kan sebentar, hitung harga sepatu itu nih 5.000 cocok. Plus 10% diambil 10 ditambahin string persen di sini, terus diskonnya sebesar 7.500, maaf 75.000. Nah, jumlahnya 750.000 dikurangi 75.000 sama dengan 675.000 rupiah.
gitu. Next kita langsung ke konversi suhu. Oke, seperti tadi, oke, isi, mau, terus mau membuat variabel bernama Celsius yang tipe datanya adalah integer yang value-nya adalah 30, terus double di mana dia membuat eh apa sih namanya, variabel dengan nama reamur tipe datanya ada double 4/5. Itu ini udah rumus ya, konversi dari eh, Celsius ke reamur. 4/5 dikali Celsius ini variabel operator kali. Nah, kalau untuk Fahrenheit dia di apa namanya, dibagi jadi 95 dikali Celsius. Celsius ngambil dari sini variabel Celsius dan ditambah 32. Ini tipe datanya integer, jadi dia otomatis ya kalau di dart nih. Berarti operator di dart ini ada kali bagi tambah kurang. Untuk kalinya itu kayak gini, kali bagi tambah, ya tambah sama kurangnya kayak gini. Oke, kita langsung next. Di sini menampilkan ke outputnya print Celsius dari variabel Celsius, tambahin di belakangnya ada derajat Celsius. Ini berupanya string ya teman-teman. Ini string. Ini betulnya adalah string. Ini double itu maksudnya yang ini, Fahrenheit-nya ini double. Nah, itulah kurang lebih. Oke, dia error. Oke, oh, dia tuh jadi kalau ke blok itu dia yang dieksekusi yang di blok coy. Makanya gue sering error. Nah, ini seperti ini outputnya. Celsiusnya awalnya itu value-nya adalah 30, dikonversi ke reamur, dia jadi mendapatkan 24, terus dikonversi ke Fahrenheit menjadi 86 derajat Fahrenheit. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.